Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ali Muhammad wal bara'ah min a'daihim ajma'in. Ya. Sebelumnya video ini saya mau membuat di hari Senin yang kemarin. Bertepatan dengan Aidul Akbar, Aidul Qadir. Cuma karena flu, batuk, demam, alhamdulillah sekarang bisa buat video. Video ini kali ini saya ingin membahas yang masih ada kaitannya dengan Aidul Qadir, di mana Nabi berkhutbah berwasiat, yang wasiat ini disepakati oleh ahlu sunnah dan syiah. Bahkan derajatnya mutawatir, ada yang sahih, ada yang hasan. Cuma syiah dan ahlu sunnah beda dalam memahaminya. Ada dua wasiat yang Nabi sampaikan di Khum baina Mekah wal Madinah, di depan ribuan sahabat Nabi SAW. Wasiat pertama yaitu ketika Nabi mengangkat tangan Imam Ali, akhidan biyadi Ali. Kemudian Nabi bersabda, alastum tashhaduna annallaha rabbukum? Qalu bala. Alastum tashhaduna annallaha rasulahu awla bikum min anfusikum? Qalu bala. Alastum tashhaduna annallaha rasulahu maulakum? Qalu bala. Faman kana Allahu wa rasuluhu maulah fa inna hadza maulah. Maka barang siapa yang Allah dan Rasulnya sebagai maulahnya, pemimpinnya, maka ini Ali sebagai pemimpinnya. Ini wasiat pertama di sisi Syiah ini amat sangat jelas kasyams wuduh hasyams, wadih jali. Itu sebabnya Nabi SAW, itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh Nabi mengulang lagi wasiat ini di detik-detik beliau meninggal. Kenapa anak? Ketetapan Allah dan Rasulnya di Ghadir Khum itu sudah amat sangat jelas. Bahkan kalau kita kesampingkan mazhab Syiah misalkan dengan hadis Ghadir Khumnya kita sampingkan, di hadis ahlu sunnah wal jamaah lafad-lafad kepemimpinan bilafdil khilafah seperti maula, wali, khalifah, wasi, itu semua untuk Imam Ali, bukan untuk sahabat Nabi yang lainnya. Kata maula, man kuntu maula fahadha aliyun maula. Kata wali, anta waliyyu mu'min ba'di. Khalifah, anta khalifati fi kulli mu'min ba'di. Wasi inna hadza akhi wa wasiyyi. Semua hadis-hadis ahlu sunnah yang bilafdhi khilafah itu untuk Imam Ali, bukan untuk sahabat Nabi yang lain. Walaupun Abu Bakar, Umar, Utsman di dalam hadis ahlu sunnah wal jamaah ribuan hadis keutamaan untuk beliau, memang itu nggak bisa dielakkan tapi hadis-hadis di ahlu sunnah wal jamaah yang menggunakan lafaz kepemimpinan itu hanya untuk Imam Ali, bukan untuk sahabat Nabi yang lainnya. Jadi ini apa namanya wasiat Nabi SAW ini sudah kata maula untuk Imam Ali sudah jelas, kata wali untuk Imam Ali sudah jelas, lafaz wasi sudah jelas, lafaz khalifah sudah jelas. Jadi sangat sharh, sangat wadih, balaghum mubin. Jadi itu depan ribuan sahabat Nabi SAW. Ini apa namanya wasiat pertama. Kemudian wasiat kedua yaitu kelanjutan khutbah Nabi SAW di Khum
sebelum ke situ saya ingin ya kalian cek ya 2 video saya sebelumnya, karena dalil-dalil lengkapnya ada di situ. Ya, ini cuma video ya, pelengkap saja. Ya, di khutbahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasiat yang kedua Nabi ya bersabda, "Waqad taraktum fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu abadan kitaballah wa itrati ahla baiti." Ya, sungguh aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang kalau kalian berpegang teguh padanya, lan tadillu abadan, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran, wa itrati ahla baiti, ahlu bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wasiat ini saya ulangi ya, bertebaran di kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah dan syiah ya, bahkan derajatnya mutawatir, sahih, minimal hasan ya, di sisi ahli sunnah dan syiah, walaupun pemahaman syiah dan ahli sunnah berbeda dalam hadis tersebut ya. Bahkan hadis di Sahih Muslim, hadis Tsaqalain di Sahih Muslim ya, saking banyaknya ya hadis-hadis ya berpegang teguh pada ahlu bait Nabi ini, redaksinya macam-macam. Ada yang khalifatain as-tsaqalain, amrayni syai'aini, atau yang tadi ma in akhadtum bihi ya. Hadis Sahih Muslim, hadis Tsaqalain yang menggunakan redaksi udzakkirukumallaha fi ahli baiti ya. Ku peringatkan kalian pada Allah di dalam ahlu baitku. Bahkan lafaz udzakkirukumullah ya, itu peringatan untuk berpegang teguh ya. Kenapa? Karena ada qarinah dari hadis-hadis tsaqalain yang banyak, yaitu berpegang teguh. Jadi kalau udzakkirukumullah itu diartikan peringatan untuk ya, memuliakan, mencintai keluarga Nabi, itu tidak nyambung. Karena hadis-hadis tsaqalain yang lainnya ya, itu berpegang teguh. Jadi udzakkirukumullah itu yang lebih tepat, yang lebih rajah ya, itu peringatan untuk berpegang teguh ya, pada ahlu bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup setelah Al-Quran, supaya tidak sesat ya, selama-lamanya. Kemudian poin selanjutnya ya, maka akan timbul pertanyaan ya, bagaimana caranya berpegang teguh pada as-tsaqalain, khalifatain, amrayni syai'aini ya, supaya tidak tersesat selama-lamanya. Ya, pertama ya, jika kita hidup ya, di zaman ya, ahlu bait Nabi, di zaman ya, Sayyidatuna wa Maulatuna Zahra As-Sayyidah Fatimah Sayyidatul Jannah salawatullah wassalamuhu alaiha ya, maka kita merujuk pada beliau ya, merujuk dalam segala permasalahannya, dalam segala permasalahan, dalam masalah agama ya, masalah akidah, masalah ibadah, masalah syariat dan lain-lainnya ya. Ya, karena apa? Karena ya, di kitab-kitab Ahlus Sunnah, di kitab-kitab Syiah ya, seperti di kitab Al-Mu'jamul Kabir At-Tabrani, di situ disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa innahum itrati wa khuliqu min tinati wa ruziqu fahmi wa ilmi. Sebenarnya mereka itu keturunanku, darah dagingku ya. Dan mereka dianugerahi ya, pemahamanku dan ilmuku ya. Jadi ya, ahlu bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, itu sumber rujukan ya, keilmuan Islam, sumber rujukan, sumber agama ya, baik dalam akidah maupun dalam ahkam amali, usul maupun furu' ya. Karena sudah makruf ya di sisi Syiah bahwa furudus sunnah tidak berhenti di wafatnya, di syahidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi terus berlanjut ya, pada itrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min waladi Fatimah salawatullah wassalamu alaiha ya. Inti poinnya adalah jika kita hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kita merujuk pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak tersesat ya. Jika kita hidup di zaman ahlu bait Nabi ya, kita merujuk pada ahlu bait Nabi supaya kita tidak tersesat. Kemudian ya, jika kita hidup di zaman sekarang ini ya, maka kita merujuk pada ahlu bait Nabi dengan berpegang teguh pada hadis-hadis ahlu bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Bagaimana kita tahu bahwa itu hadis-hadis Ahlul Bait Nabi? Ya, yang itu kita cek ya sanadnya, ya, apakah ya muttasil ya, sampai pada Ahlul Bait Nabi atau munqati' maqtu' al-isnad. Ya, begitu juga dengan para perawinya, apakah adil, dhabt, thiqah, ya, atau laisa bi thiqah, ya, dhaif, kadzab, matrukul hadis, zahibul hadis, atau bahkan wadda'ul hadis. Ya, begitu juga dengan matan hadisnya, teks hadisnya, apa bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan akhlak Nabi. Karena ucapan sabda-sabda Ahlul Bait Nabi tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran ada akhlak Nabi SAW. Jadi ya, untuk mengetahui ya, kalau hadis-hadis tersebut ya, dari Ahlul Bait Nabi SAW, yaitu ya, hal-hal apa saja yang diriwayatkan secara muttasil ya, dari para perawi yang adil, yang dhabt, yang thiqah, yang shaduk, dan semisalnya dari awal sanad sampai pada Imam Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga hadis-hadis tersebut tidak mengandung syadz dan ilat. Dan yang paling terpenting adalah matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.